Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya kedatangan tamu istimewa, Kapolda Sumatera Selatan, Bapak Albertus Rahmat Wibowo. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Akhirnya Pak Kapolda bersedia untuk diwawancara. Pesannya cuma jangan lama-lama. Karena tentu tugasnya banyak sekali. Dan Bapak Kapolda kita ini baru 3 bulan ya. 3 bulan hampir. Hampir 3 bulan bertugas sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Oke, Pak Rahmat, begitu biasa dipanggil ya? Iya Mbak. Pak Rahmat. Pak Rahmat, ini langsung aja nih Pak Rahmat. Kayaknya nggak happy ya jadi polisi zaman sekarang. Enggak juga. Jawabnya hati-hati. Enggak. Dengan happy aja. Pak, dengan pemberitaan Freddy Sambo yang luar biasa dan kejadian-kejadian yang boleh dibilang sangat mengganggu marwah polisi, apa sih yang paling mengusik hati Anda atau relung kecil di sini hati nurani Anda sebagai polisi apa, Pak? Ini terkait dengan perkara Ferdy Sambo ya. Ya, yang pertama memang kita sangat prihatin kalau itu bisa terjadi. Saya pribadi kenal dekat sama Ferdy Sambo. Dia 1 tahun di bawah saya. Banyak cerita kita bekerja bersama. Dan kalau itu terjadi sekarang sudah berproses di persidangan, yang jelas tidak mempengaruhi kinerja kita, polisi keseluruhan. Polisi memang sempat turun tingkat kepercayaannya pada periode bulan Juli Agustus 2022, tapi syukur alhamdulillah pada bulan Desember kita sudah merayap naik dari 54% kita sudah mencapai 64-65%. Ya insya Allah akan lebih naik lagi. Jadi tidak terpengaruh. Nggak terpengaruh ya. Tetapi kemudian pada saat integritas atau boleh dibilang kepercayaan masyarakat mulai naik gitu ya. Masih ada aja polisi nakal ya Pak ya? Masih. Polisi itu di mana-mana terjadi hal seperti itu. Bukan cuma di Indonesia saja. Makanya ada pelajaran kita namanya police deviance. Police deviance. Ya, Deviance itu penyimpangan ya? Yang dilakukan oleh polisi. Kemudian ada police brutality juga ada. Tapi kita sebagai pimpinan, saya sebagai Kapolda Sumatera Selatan, sejak saya masuk di Provinsi Sumatera Selatan, itu yang saya tekankan kepada seluruh jajaran. Bahwa penggunaan kekuatan itu ada aturannya. Bukan dilarang, tetapi ada aturannya yang harus dipahami, prosedur-prosedurnya. Nah, kemudian terkait dengan penyimpangan, ini masalah integritas, masalah human resource juga, masalah sumber daya manusia. Kita perbaiki semuanya. Untuk di Sumatera Selatan, kita ada beberapa survei. Pak Kapolri menggunakan Carta Politika. Carta Politika. Kemudian satu lagi Indonesia Indikator untuk yang online-nya. Kemudian ada Indopol. Nah, di Sumatera Selatan tahun 2021 kita ranking 11 dari 34 Polda. Nah, syukur alhamdulillah di tahun 2022 kita naik ke ranking 8. Ranking 8 dari 34 Polda untuk survei dari Carta Politika. Nah, yang disurvei itu banyak dimensi. Termasuk yang tadi Mbak Winnie tanyakan, masalah kekerasan, masalah penyalahgunaan wewenang, masalah pelayanan publik, masalah rekrutmen, itu ada 6 dimensi yang diperiksa, yang diukur, yang disurvei. Ya. Ternyata hasilnya lebih baik dari 2020. Membaik dari tentunya ini bukan kerja saya, tapi kerja Kapolda pendahulu saya. Juga, ya? Karena kan saya cuma 2 bulan terakhir. Pak Rahmat, tetapi kan apa ya, pola rekrutmen di dalam tubuh polisi gitu ya, atau penjenjangan ketika dia mau naik jabatan, karir itu kan perlu sekolah dan segala macam. Sementara masyarakat di luar sana itu sudah punya persepsi bahwa untuk itu perlu uang semua. Benar nggak sih Pak? Nggak benar. Nggak benar. Gimana Pak bisa Jadi membuktikan bahwa itu nggak benar? semua itu sudah tersentralisasi sekarang dan sangat transparan. Jadi sumber daya manusia Polri itu menggunakan prinsip betah, ya, bersih, transparan, humanis, gitu. Jadi setiap peserta yang ikut seleksi, apakah dia itu seleksi masuk menjadi anggota Polri maupun seleksi pendidikan pengembangan,
dia tahu nilai berapa yang dia dapat dan dia tahu temannya nilainya berapa yang Oh, dia jadi dapat. kayak penerimaan PNS, Iya. CAT itu ya? CAT, semuanya langsung. Semua bisa dilihat, Semua bahkan bisa oleh dilihat. keluarga Iya. Jadi yang ketika dia nonton pada komplain, waktu itu. langsung bisa, kalau seandainya terjadi kenakalan, penggantian nomor ya langsung kelihatan. Dan itu waktunya kan sangat ketat sekali. Iya. Kalau menggunakan CAT, nggak ada kesempatan dia bertanya. Bahkan ketika mereka lagi tes bahasa Inggris, saya datang di depan mereka pun mereka nggak perhatikan siapa di sebelahnya, karena dia akan habis waktunya Iya, bisa kalau dia waktunya. menyapa saya. Jadi dia fokus di layar komputernya. Tapi kan itu untuk rekrutan yang mau jadi polisi. Tapi kemudian Iya. ketika penjenjangan sekolah gimana, Sama. Pak? Jadi yang saya datangi kemarin tuh pendidikan pengembangan. Pendidikan Sesbimen, pengembangan. betul, iya. Oke, oke. Sama. Semua transparan. Memang ada kebijakan-kebijakan terkait dengan penghargaan. Penghargaan. Iya. Dan saya dengar kan Pak Rahmat ini kan sangat concern pada masyarakat Kubu ya. Oh iya, Karena waktu pernah jadi Kapolda Iya, Jambi. Jambi, iya. Tolong dong Pak ceritain gimana polisi, ada juga polisi yang berasal dari sana Iya. kan gitu ya. Jadi waktu itu ada rekrutmen, kemudian saya masuk di Jambi itu kan Oktober 2020. Saya audiensi, saya silaturahmi dengan banyak tokoh. Salah satunya waktu itu saya mampir ke Majelis Ulama Indonesia. Nah, Majelis Ulama itu ada beberapa ormas, salah satunya itu menanyakan kenapa kok selama ini tidak ada suku anak dalam yang menjadi anggota polisi. Nah, keluar dari situ, saya langsung sampaikan kepada Polres-Polres, ada nggak kader suku anak dalam yang betul-betul asli suku anak dalam. Nah, jadi sebelum direkrut, kita cek dulu asli nggak, karena ada saja yang tahun-tahun sebelumnya itu dia bukan suku anak dalam asli, tapi dia diusulkan oleh Tumenggung. Tapi Tumenggung itu apa Pak? Tumenggung itu kayak semacam penghubung antara suku anak dalam dengan masyarakat. Jadi struktur sosialnya cukup unik di suku anak dalam itu. Saya nggak hafal sekarang kalau dulu saya. Nah, kemudian waktu itu kita dapat 4 calon. Saya laporkan kepada Bapak Kapolri, minta izin, atas izin Bapak Kapolri memenuhi syarat 3 kita rekrut. Dan sekarang mereka itu kita jadikan polisi rimba namanya. Jadi begitu mereka lulus, ada perusahaan yang care dengan suku anak dalam, mereka memberikan sepeda motor itu kita tulis polisi rimba. Nah, jadi tugasnya mereka adalah melayani komunitasnya yang tinggal masih, kalau istilah mereka melangun, masih nomaden, pindah-pindah tempat. Jadi dengan sepeda motor trailer mereka masuk-masuk, tujuannya meningkatkan taraf hidup masyarakat suku anak dalam. Nah, adik-adiknya disuruh sekolah, kemudian dapat ijazah, bisa jadi ASN, bisa jadi polisi, yang jadi TNI juga sudah ada. Jadi kakak-kakaknya dia udah ada. ternyata memang tidak menutup kemungkinan dari sana muncul mutiara-mutiara terpendam. Betul. Asal kita memberi kesempatan ya. Ya, dan yang menarik buat saya, mereka ini sangat cinta terhadap lingkungan. Jadi kalau mereka potong pohon, mereka merusak air, itu hukuman adatnya berat. Jadi saya sangat percaya sama mereka, kalau mereka hidup di hutan pasti jaga hutan. Mereka kan sekarang tinggal, kalau nggak salah 68.000 hektar Iya, iya. di Taman Nasional Bukit 12 itu. Iya. Di situ kalau nggak salah ada 13 komunitas. Jumlahnya kurang lebih 2.500 populasi. Oke, Pak Rahmat, sekarang boleh dong diceritain ke netizen sekalian gitu ya, Pak. Kalau perjalanan hidup Anda sendiri mau jadi sampai akhirnya jadi polisi itu seperti apa? Wah. Kan bapaknya polisi gitu Iya, ya. iya, iya. Susah atau enggak? Pasti ada susahnya dong ya, nggak mungkin tiba-tiba jadi jenderal kan Iya, gitu ya. iya, iya. Coba dong Pak, tolong ceritain. Lahirnya di mana sih? Memang termotivasi orang tua. Ya, Jadi kalau katanya tuh buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pohonnya. Kecuali kalau pohonnya di pinggir sungai, buahnya jatuhnya jauh. ke sungai. Hanyut. Ya, saya kebetulan jatuhnya nggak jauh dari pohon. Orang tua saya polisi, tapi untuk masuk polisi saya sendiri susah. Kenapa gitu? Tesnya susah. Tesnya susah. Tesnya saya masuk lulus SMA itu kan tahun 87. Jadi usia 18 tahun saya udah lulus SMA. Di mana? Pindah-pindah. Jadi saya SMA terakhir di Kalimantan Timur. Oh, SMA Negeri 1. karena Gunung Bapak Pasir. tugas di sana. Ya, orang tua tugas di sana. Nggak lulus. Tahun depannya coba lagi nggak lulus, 89 coba lagi nggak lulus, baru lulus 90. Oh, jadi 3 kali tes. Hitungannya 4 kali. 4 kali, 88. 87, 88, 89, 90. Oke, 4 kali. Jadi kalau saya masuk 87, ya
saya lulus 90, satu angkatan Pak Firly, Pak Ketua KPK. Tapi ternyata Tuhan ngatur Enggak, ya. Tuhan nggak kasih, saya Oke. masuknya 90, jadi lulusnya 93. Udah 93, oke, terus? Nah, terus ya seperti polisi lainnya dari letnan 2 sampai bintang 2 ya, alhamdulillah lancar, tidak pernah tertunda, bahkan sempat naik lebih cepat akselerasi tahun 2005. Jadi Karena? saya baru naik pangkat kompol tahun 2004, 2005 saya naik AKBP. Nah, kebetulan waktu itu kita berprestasi, satu tim itu prestasi ngungkap kasus teror, sehingga naik pangkat semua bersama dengan Pak Tito Karnavian, Pak Idam Ajis, kemudian yang masih aktif sekarang di Mabes Polri ini Pak Asrena, Pak Wahyu Oh, Hadiningrat. jadi dulu Pak Rahmat ini langsung di bawah Pak Tito ya? Pernah Pernah. tahun 2003. 2003 saya lulus PTIK, 2002 terus beliau menjadi Kasubdit 1 Keamanan Negara, saya anak buahnya, Kanit di situ. 2003. Pak, Anda percaya nggak sih bahwa, ini karena kita bicara teror tadi ya, bahwa ancaman terorisme itu benar adanya? Dan bagaimana di Sumatera Selatan? Kalau Sumatera Selatan insya Allah aman, di sini Aman juga ya? hadir Pak Dir Intelkam. Kita juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan intelijen dari satuan lain, dengan Kodam, dengan Kabinda, juga ada Densus. Insya Allah Sumatera Selatan aman. Tetapi kalau ada ya ada. Ada. Sifatnya laten nggak atau gimana? Sekarang kalau saya dengar-dengar dari teman-teman di Densus itu lebih susah. Saya kan sudah meninggalkan kegiatan itu sejak 2009, 2010. Sudah berubah mungkin ininya. Tapi kalau yang saya dengar lebih sulit karena adanya media sosial. Jadi ada yang namanya self recruit, dia merekrutkan dirinya sendiri ke dalam satu kelompok yang radikal melalui media sosial. Jadi lebih sulit. Kalau dulu masih terstruktur melalui kelompok-kelompok, melalui pendidikan, melalui keluarga. Kalau sekarang sudah. Jadi Anda yakin ya soal terorisme di negara kita ini bisa diatasi ya? Insya Allah bisa. Yang penting kita mengedukasi masyarakat, keterlibatan semua stakeholder, mulai dari pendidikan, kemudian untuk tenaga kerja. Kalau mereka punya pekerjaan, insya Allah nggak akan memilih jalur itu. Jadi baliknya lagi ke ekonomi ya? Ekonomi. Ke ekonomi, oke. Pak, kita mau menghadapi tahun politik, Ya. ya kan? Tentu tugas Anda sebagai Kapolda itu sangat berat, ya. Iya. Tidak boleh ada gangguan sekecil apapun. Bagaimana upayanya? Ya, saya terlibat dalam pengamanan pemilu itu sejak 2004. 2004. Kebetulan saya banyak bergerak itu di bidang teknologi informasinya. TI ya? Saya pernah jadi Kasubdit Cyber itu 2013 sampai 2016. Kemudian ditingkatkan menjadi Direktur Cyber, pangkat bintang 1, saya jabat di situ 2018 sampai 2020. Nah, itu di sisi medianya, yang bagaimana kita tahu tahun 2019 itu polarisasinya ketat sekali. Betul. 2024 ini mudah-mudahan tidak seperti itu, tapi kita sudah prepare. Untuk Sumatera Selatan sendiri yang menjadi wilayah tanggung jawab saya, 2 hari lalu saya audiensi dengan Bawaslu, kemudian kemarin saya audiensi dengan KPU. Bawaslu memberi saya indeks kerawanan pemilu, dan syukur alhamdulillah Sumatera Selatan ini bagus rankingnya, tidak rawan. Jadi kalau yang rawan tuh paling atas, kemudian yang paling tidak rawan tuh paling bawah. Bahkan di sisi penyelenggara, Sumatera Selatan tuh terbaik nomor 2 seluruh Indonesia. Jadi insya Allah enggak. Dari sisi kontestasi, kita kalau nggak salah ranking 4 atau 6 terbaik seluruh Indonesia. Kita kerawanan kita rawan sedang. Rawan sedang. Jadi ada rawan tinggi, rawan sedang, rawan rendah. Rawan tingginya itu ada 5 provinsi, rawan sedangnya itu ada 21 provinsi. 21. Nah, kita di ranking 19. Berarti kalau 19 ditambah 5, 24. Berarti kita tingkat kerawanan kita nomor 24 Nomor se-Indonesia. 24 se-Indonesia. Ya, Oke. berarti kita aman 10 teraman lah. 10 teraman ya. Nah, kita pertahankan itu. Ya, oke. Kita 10 pertahankan. teraman ya. Oke. Yang paling membanggakan Anda sebagai polisi itu kapan dan momen apa?
Kayaknya siap seumur-umur bangga saya. Mulai dari Letnan 2 sampai sekarang saya bangga jadi polisi. Semua membanggakan, semua punya cerita. Jadi saya nanya sama Mbak Winnie, mau nanya yang mana? Yang Karena paling semua, menyentuh, yang mana ya? Banyak ya. misalkan Apa ya? Bisa dikasih clue? polisi itu kan sangat dekat dengan masyarakat ya. Harus. Ya. Ketika menolong nenek-nenek lagi nyebrang jalan Oh. atau ada misalkan yang hal-hal sederhana seperti itu tapi menyentuh gitu loh. Kalau saya concern kepada hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Jadi ketika ada orang dituduh melakukan suatu perbuatan pidana, ya maaf saya tidak bisa buka di sini siapa dan perkara apa, dan saya yakin bahwa dia tidak melakukan, ya saya harus bela dia. Nah, itu yang mungkin yang Berarti pernah terjadi ya? pernah terjadi. Nggak Jadi bisa diceritain ya? Enggak, jangan. Jadi suatu kecurigaan tim yang sangat kuat terhadap orang itu, sehingga saya mencari berbagai macam cara orang itu bisa lepas, bukan dia pelakunya. Dan itu berapa kali terjadinya? Ada beberapa kali lah. Ada beberapa kali, oke. Jadi berarti Anda memang sangat concern pada soal-soal HAM. Soal hak asasi manusia, demokratisasi, lingkungan hidup, itu concern saya. Jadi kalau dibilang pada kolom interest gitu ya, interest seorang Pak Rahmat Wibowo adalah HAM, ya, kemudian demokratisasi, lingkungan hidup. Pernah dapat penghargaan untuk 3 kategori itu? Belum. Belum. Perlu kita pikirin penghargaannya. Nggak perlu. Yang penting kerja. Penting kerja ya. Kalau penghargaan, ya selain pangkat luar biasa, saya pernah dapat bintang juga, bintang Bayangkara Nararia itu tahun 2003. Itu kaitan dengan pengungkapan kasus bom Bali. Kita satu tim besar, kita dapat bintang Bayangkara Nararia. Jadi Pak Rahmat ini yang diantara tim bom Bali, mengungkap kasus bom Bali ya. Itu penghargaan dari Presiden Ibu Megawati pada saat itu, diserahkannya di lapangan terbang Pondok Cabe, dipusatkan upacara Hari Bayangkara di situ. Kebetulan saya perwakilannya waktu itu. Kalau gitu mah bukan perwakilan Pak, emang ditunjuk. Nggak, sama semua, cuma perwakilan. Yang dapat banyak, ada 100 orang lebih, salah satunya saya. Jadi ada level Bintara, kemudian ada, ya setiap Hari Bayangkara kan Presiden memberikan bintang Bayangkara Nararia. Iya. Bintang Bayangkara Nararia itu diberikan kepada seorang anggota Polri yang telah menyelesaikan masa tugasnya selama 24 tahun tanpa cacat. 24 tahun tanpa cacat dia dapat bintang Bayangkara Nararia. Nah waktu itu saya baru dinas 10 tahun dapat, tetapi namanya bintang Bayangkara Nararia Prestasi. Nah, pada masuk tahun 24 dapat lagi satu bintang Bayangkara Nararia yang reguler. Tapi nggak ada kaitannya sama HAM, sama demokratisasi, sama lingkungan hidup, sama counter terorisme dapatnya. Gimana sih Pak bangun kepercayaan masyarakat Pak? Orang mohon maaf ya Pak ya, tapi saya kan orangnya biasa terus terang. Paling tidak saya mewakili masyarakat. Kalau ngelihat polisi yang yang kelakuannya menyebalkan, diteriakin Sambo Pak, sedih nggak sih Bapak? Ya sedih, tapi ya kita yakin itu akan lewat dengan sendirinya nanti. Ya. Akan lewat dengan sendirinya. Banyak isu, banyak hal-hal yang baru, yang mudah-mudahan masyarakat cepat melupakan itu. Dan gimana bangun kepercayaan lagi Pak? Banyak, yang penting kita tidak boleh menyakiti hati rakyat. Untuk itu saya membuka sebuah channel bantuan polisi yang idenya itu terlintas begitu saja waktu saya Kapolda Jambi. Nah sekarang waktu jadi Kapolda Sumsel, sebelum saya masuk saya sudah sampaikan kepada Pak Wakapolda yang lama, tolong dibuat pilihkan nomor kita untuk menampung segala macam laporan masyarakat. Nah masyarakat bebas melaporkan apa saja di situ. Yang paling sering kita terima, karena sistemnya itu begitu SMS WA itu masuk, kemudian masuk di server, saya bisa lihat di dalam dashboardnya laporan apa saja yang perlu ditindaklanjuti, mana yang tidak perlu ditindaklanjuti. Seperti kita dia nanya ada iseng-iseng, Pak selamat siang udah makan belum? Nggak perlu ditindaklanjuti. Gitu. Nah yang ditindaklanjuti itu paling banyak adalah kalau dari Ombudsman mengatakan maladministrasi. Maladministrasi. Jadi orang sudah melapor, tetapi dalam waktu sekian lama tidak ada progres. Nah itu yang saya atensi. Kemudian yang kedua yang harus segera ditindaklanjuti, kalau laporan itu sudah terkait dengan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia, perlu pertolongan segera. Itu harus betul. Seperti kemarin ada seorang ibu
anaknya baru keluar dari lembaga permasyarakatan karena kasus narkoba, sampai di rumah dia mau jual sepeda motornya, ibunya larang, kemudian ibunya dikejar-kejar pakai senjata tajam. Nah itu harus didahulukan. Kayak gitu. Jadi kita bisa lihat jam berapa laporan itu masuk, jam berapa laporan itu di dispatch, dilepas kepada petugas di lapangan, jam berapa petugas datang. Jadi Selama 3 bulan ini udah berapa laporan udah masuk? ribuan. Ribuan ya? Ribuan. Mungkin Selama saya 3 kira saya bulan ada udah 5 ribuan ada. 5 ribuan. Eh, Yang teratasi ada sekitar 80%. 80% ya. 80%. Jadi artinya channel itu ngaruh ya Pak ya? Ngaruh. Berdampak ya? Berdampak. Berdampak. Termasuk ketika masyarakat datang ke kantor polisi, apakah itu polsek, polsubsektor, tidak ada orang yang ditemui di situ, dia WA, Pak ini saya datang ke polsek, kok polseknya kosong. Nah, itu kan upaya kita untuk meningkatkan trust juga. Jadi beri pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kita evaluasi kapolseknya. Iya, iya. Bagaimana seorang kapolsek dengan 15 sampai 20 anggota kok bisa polseknya? Dan ini terbukti, saya protes ke Pak Kapolda. Pak Kapolda, saya protes. Langsung ditanggapin ya waktu Oh itu. iya. Ya, masalah apa ya, lupa saya itu. Banyak sekali. Lupa. Saya ada ribuan Iya. yang masuk, tapi yang pasti Iya. Pak Kapoldanya langsung menanggapi. Pak, kampung narkoba Oh iya. di Tangga Buntung, itu kan luar biasa sekali ya. Bisa mengungkap ada kampung narkoba di sana, peran polisi luar biasa, dan kami sendiri bikin liputan khusus Pak di sana waktu itu, namanya Walk the Talk, ya kan? Saya wawancara dengan siapa? Mas Andi ya, waktu itu ya Mas Andi. Sekarang jadi Kapolres di mana itu kan? Oke. Tapi saya kecewa Pak, masyarakat kecewa. Itu bebas begitu aja setelah melalui proses persidangan. Oh iya. Dapat hukuman ringan, itu gimana sih Pak? Desperate nggak sih Bapak sebagai Kapolda menghadapi narkoba ini? Kalau hukuman ringan itu kan ininya pengadilan ya. Oke. Ya kita lihat lagi nanti kita audit apakah ada kekurangan dalam penyidikan, pembuktiannya. Tetapi di dalam criminal justice system kita, polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, apa yang dikumpulkan alat bukti oleh penyidik diserahkan kepada jaksa. Ketika jaksa menyatakan sudah lengkap, maka terbitlah surat P21. Kode kejaksaan menyatakan bahwa perkara itu sudah lengkap, silahkan dikirim tersangka dan alat buktinya tahap 2. Setelah itu jaksa membuat dakwaan, kemudian disidangkan. Nah di dalam CJS tugas kita sudah selesai di situ. Iya memang sih. Ya, sudah selesai di situ. Jadi kalau masalah hukum, ya kita mesti cek dulu nanti. Iya, kita, iya. Kenapa Tapi- kok hukuman? Iya, tapi kan maksudnya gini ya, memerangi narkoba ini kan tentu bukan tugas polisi sendirian ya. Ya. Tapi kan kadang gini Pak, kami berpikir ya masyarakat biasa ini taruhlah ya. Ini jangan-jangan cuma settingan aja ya, penangkapan-penangkapan ini gitu ya. Udah ada yang ngatur semua. Kalau setahu Anda seperti apa sih Pak? Gini, narkotika ini crime without victim. Jadi Yes. tidak ada korban. Kalau di mana korbannya itu adalah pelaku kejahatan juga. Jadi korban juga tersangka. Walaupun dia hanya menggunakan sedikit, dia juga tersangka. Sehingga penyalahgunaan wewenang di bidang tindak pidana narkoba ini sangat mungkin terjadi. Karena tidak ada yang protes. Bahkan seorang tersangka itu akan merasa bersyukur kalau seandainya kasusnya itu tidak dilanjutkan. Benar. Nah ini integritasnya anggota kita yang harus kita jaga dan pengawasannya. Jadi seorang kasat narkoba, seorang direktur narkoba, selain dia melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, dia juga tanggung jawab untuk mengikuti gerak-gerik tingkah laku anggotanya di lapangan. Kalau di masa Pak Rahmat, ada nggak cara khusus untuk mengawasi anggotanya? Jadi jangan juga dibilang kemudian begini Pak, apa sih bagian narkoba tuh bagian yang basah. Jadi selain channel bantuan polisi, kita juga punya paminal, Paminal, ya, apa itu? pengamanan internal. Oke. Jadi internal affair-nya polisi itu di bawah Bitpropam, mereka yang melakukan pengawasan terhadap penyidik-penyidik tindak pidana narkoba ini. Selama saya di sini pernah ada satu perkara, itu kalau nggak salah di Mura atau di Muratara, komplain kenapa orangnya itu sudah ditangkap. Narkoba kan punya kewenangan untuk melakukan penangkapan itu 3 kali 24 jam
bisa diperpanjang 3 kali 24 jam. Ketika orang itu tidak terbukti setelah 6 kali 24 jam, orang itu dipulangkan. Kemudian muncullah kisaran suara. Kenapa kok orang ini kemarin ditangkap 6 hari yang lalu, kemudian dipulangkan? Ya kita turunkan paminal. Coba periksa kenapa nih orang dikeluarkan. Periksa semua hasil pemeriksaannya. Urinnya misalnya tidak terbukti positif. Kemudian dari tersangka yang ditangkap tidak menyebut nama dia. Kemudian pada saat ditangkap dia tidak ada alat bukti yang bisa menguatkan dia untuk dijadikan tersangka tidak pidana narkoba. Ya kita nggak bisa memproses dia. Kalau kita paksakan pun nanti jaksa akan menanyakan mana alat buktinya, mana saksinya, mana petunjuk bahwa dia pelaku tindak pidana narkoba. Ya kita pulangkan. Tapi Anda masih yakin ya bahwa narkoba bisa ditangani ya? Negara besar pun masih bermasalah. Terakhir di Meksiko ya Pak Meksiko, ya kejadian. anaknya El Chapo Iya. kemarin ditangkap rusuh. Itu menunjukkan bahwa narkoba itu musuh kita bersama. Iya. Jadi harus semua terlibat di situ. Crime without Iya. victim tadi ya. Ya, Singapura yang negara sangat tertib itu pun ada di sana narkotika. Ya, jadi memang sulit tetapi harus diberantas. Oke, pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Setelah ini Anda mau jadi apa? Apa saja terserah pimpinan. Di mana saja saya siap. Saya nggak pernah mentarget. Untuk jadi Kapolda pun sebenarnya pernah ada cita-cita. Itu nggak pernah. Mimpi, pernah cita-cita, tapi nggak terbayang secepat itu. Oh, Jadi 2020 waktu saya tanggal 16 Oktober itu, saya masih tugas di Lemdiklat. Kebetulan hari itu kita lagi ada monitoring evaluasi Lemdiklat di Akpol, di JCLEC. Kita punya fasilitas kerjasama dengan Australia, namanya Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation. Fasilitasnya bagus, ada bungalow, ada lounge, ada kolam renang. Nah, saya lagi berenang. Nah, rupanya TR itu turun waktu saya berenang. Itu kaget gitu. kita. Wah, jadi Kapolda. Kapolda mana? Kapolda Jambi. Nah, setelah berjalan hampir 2 tahun jadi Kapolda Jambi, saya juga ada berpikir, saya kembali ke staf atau ke bidang lain. Ternyata dipercaya jadi Kapolda lagi. Ya kita terima, kita syukuri. Ini suatu kepercayaan pimpinan yang tidak boleh kita khianati. Kita kerja sebaik-baiknya. apalagi di masa sulit Apalagi, ya? ya lebih baik lah dibanding 2020, pandemi COVID ya. Ya. 2022 kita sudah mungkin melandai. Nah, sekarang kita berhadapan dengan tren 2023 ini karhutla. Karena karhutla itu punya siklus per 4 tahun. Waktu di Jambi saya sedikit belajar tentang ini. 2015, 2019, 4 tahun, 2013. Nah, itu challenge kita pertama 2023 ini. Challenge kita yang kedua yaitu kita persiapan menghadapi pemilu, baik pilpres, pileg. Nah, kemudian challenge kita yang ketiga kemarin yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam pada hari Minggu bahwa ada 4 lembaga keuangan dunia, ada IMF, ada Asian Development Bank, kemudian ada OAC, kemudian ada World Bank yang mengatakan dunia akan kesulitan 2023. Nah itu kita harus bekerja sama seluruh stakeholder supaya tidak kena ke Indonesia. Apalagi ke Sumatera Selatan. Iya. Sumatera Selatan ini sangat subur, kita lumbung padi juga. Lumbung padi, lumbung energi. Lumbung energi juga, jadi kita punya padi di Banyuasin, kita punya energi di bagian barat. Nah, itu nanti mudah-mudahan kita bisa mengatur supaya kita tidak krisis energi. Kayaknya krisis enggak Pak, pangan. karena kita punya program Sumsel Mandiri Pangan. Insya Ya Allah. kan? Dan lagi yang paling penting adalah challenge-nya mengembalikan marwah polisi. Ya, itu wajib dan harus dilaksanakan setiap anggota Polri di jajaran Polda Sumsel. Dan saya yakin bisa. Kita main tegas saja. Kalau saya mengikuti apa yang dilakukan oleh Georgia. Georgia pada tahun 2003 itu terjadi peralihan pimpinan. Dipimpin oleh Edward Shevardnadze, kemudian diganti oleh Mikhail Saakashvili. Kemudian Mikhail Saakashvili mereformasi kepolisian di Georgia sehingga corruption index-nya yang tadinya berada di angka 150-an dari 180 negara, Georgia bisa perbaiki menjadi urutan ke-37. Indonesia masih di urutan ke-60, berarti kita masih di bawah Georgia. Nah, apa yang diperbaiki oleh dia? Yang pertama kelembagaan, yang kedua tata kelola, yang ketiga sumber daya manusianya.
Ya kalau lembaga kita kelembagaan kita ngikut apa yang diatur oleh Mabes Polri, tapi sumber daya manusia dan tata kelola kita bisa atur di situ. Dan yang pasti Pak, Anda sebagai Kapolda pasti pemberi contoh paling utama. Harus, itu yang berat itu. Itu terus. Iya kan Pak? Iya. Memberi contoh supaya anak buahnya nggak nakal. Oke. Insya Allah mohon doa restunya. Iya pasti. Semoga makin sukses. Amin. Terima sehat, kasih. Ya. Dan pangkatnya semakin naik. Amin. Kita nanti akan ketemu lagi dengan Pak Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo nanti dengan pangkatnya udah bintang 4 penuh. Amin. Dan saya mewawancarai lagi insya Allah. Ya, Pak, Terima ya. kasih. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa. Sip.